أشرف الرسل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lemes amat, pada mabuk daging kurban kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Assalatu wassalamu ala khairir rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alimil ulama, para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, baik yang datang dari Belor, Bletan, Ngulon, dan Kidul, yang tidak dapat saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi salam takzim dan hormat saya. Sahibul walimah, Bapak Rahmat dan keluarga besarnya saking Pemalang ingkang tansah kaula mulyakaken. Calon pengantin berdua, saudari Umi dan Irwan yang berbahagia, para bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tolong tukang sound system setelan mic-nya, setelan kori tadi. Mana operatornya? Macin yang operatornya ya? Dia emang sering sentimen nama saya. Kirain saya ceramah aja dari jelekin suaranya. Wajib takcin lo. Ya. Kayak tadi setelannya. Tes 1 2. Udah belum? Tambah triplenya, jangan pakai eho. Allahumma salli ala Muhammad. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khalatuhu salihin wa rizquhu fi baladihi. Rawahu Dailami al hadith au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ketika orang melanggengkan kakinya menuju pernikahan,
Setiap orang melangkah sudah barang tentu ada harapan yang dituju, ada keinginan yang ingin dicapai. Termasuk ketika orang berumah tangga sudah barang tentu mengharapkan kebahagiaan. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu, kata baginda Rasul, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang akan membuat orang hidup itu akan bahagia. 4 ini yang akan kita bahas, mudah-mudahan selesai sampai jam 1:30. Ini yang undang jauh dari Pemalang ini. Ya, Pak Rahmat deh. Allahumma salli ala Muhammad. Orang bahagia, bahagia yang abadi, bahagia yang hakiki. Sebab kebahagiaan sekarang manusia itu kebahagiaan yang sifatnya semu, kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang sementara. Apalagi zaman sekarang, orang bahagia itu kan saling memandang orang lain hidupnya lebih enak daripada kita. Kalau bahasa Koreanya, Ustaz Makmun, itu orang bahagia saling sawang sinawang. Bahasa Korea. Tahu Korea? Cilacap belok kiri. Ya. Kita menganggap orang lain lebih enak daripada kita. Kita menganggap orang lain lebih enak daripada kita, karena kita nggak pernah merasakan syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kita udah lama nggak ketemu sama temen, pas begitu ketemu, apa kata kita? Enak lu mah. Itu kira-kira ya. Udah lama nggak ketemu sama saudara, tuh. Sampean sakniki ten pundi Mas Rohmat? Kulo ten Cipondo Makmur, Cipondo Makmur ten pundi? Ten Gang Warung. Gang Warung niku pindi Celae Alpata Cide Eumai Imam Sahroni. Ya aku tak merono, jarene dulure. Kok kene opo jarene? Enak sampean Mas, wis duwe omah. Gitu Mas Rahmat ge. Ini bahasa susah ini. Ya kan yang undang orang Jawa, ya kalau yang undang orang Sunda pakai bahasa Sunda, kita bagaimana yang undang aja, menghormati gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kadang-kadang orang bahagia saling memandang orang lain enak. Tukang beca yang di pasar ketika mobil lewat, enak naik mobil mah. Padahal yang naik mobil lagi puyeng, besok pagi mau diperiksa KPK. Betul apa benar? Itu semua semu. Maka satu, saudara, Rasul ajarkan, kebahagiaan bukan apa yang kelihatan, tapi kebahagiaan apa yang kita rasakan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini buat rumah tangga yang sering lihat orang lain enak padahal dia nggak tahu urusan orang. Betul apa benar? Enak Ustadz Sahroni mah mobilnya 3, keluar masuk naik mobil mulu. Dia nggak pikirin pas begitu bayar pajak 15 juta. Denger kita. Ya Ustadz Bangun ya. Tuh. Jadi janganlah kalau kita ini seekor yang ada di darat, lalu kita menganggap yang di laut itu enak. Kenapa? Karena kita belum pernah main ke laut, betul? Begini. Ada orang yang rumahnya dekat bandara, yang namanya dekat bandara kan tiap hari kan ngelihat pesawat lewat tuh, pesawat lewat. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata dia? Lu mah enak lu naik pesawat mulu kemana-mana. Enak kali naik pesawat ya, enak kan naik kapal ya. Kemudian diajak ya sama bosnya naik pesawat ke Surabaya, baru naik geged. Tahu geged? Gemeter. Geged itu bahasa Pemalangnya apa tuh Pak Rahmat itu?
ya wis kaya ngono iku. Masya Allah. Pas gitu nyampe turun kapok, wah naik kapal tuh. Kita kadang-kadang begitu, kita yang di darat lihat orang naik perahu di laut, enak kali ya kalau naik perahu di laut ya, apalagi pakai mancing ke laut. Ayo gua ajak, saya ajak mancing ke Pulau Bokor, sewain perahu, nyampe Pulau Lancang pingsan, mabuk. Nah itu saudara, jadi kebahagiaan bukan apa yang kelihatan. Kita kadang-kadang melihat sekarang orang-orang yang wajahnya dipajang-pajang di mana-mana. Indonesia kan hebat begitu. Orang pada naik pohon, naik tiang listrik, mukanya kita anggap hebat dia, hebat dia, hebat dia. Padahal plong-plongan. Coba deh. Sekarang ini berapa calon gubernur, berapa calon wali kota merapat, tapi alhamdulillah nggak ada yang nyampe rumah. Daripada muncul fitnah. Ngasihnya 5 juta tapi kedengarannya 5 miliar kan repot urusan. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu bagaimana orang bakal mendapatkan kebahagiaan yang abadi itu, kata Rasul? Kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu. Arba'un min sa'adatil mar'i. Pertama, orang bakal bahagia Pak, antakuna zaujatuhu salihatan, ketika dia mempunyai istri yang salih. Istri yang salehah, loh apa hubungannya kebahagiaan daripada istri kita? Ingat Pak, kesuksesan seseorang itu berangkat dari rumahnya, betul? Orang bisa sukses di mana-mana berangkat dari kehidupan rumah tangganya. Maka dikatakan ya di dalam Ihya Ulumuddin, ketika seorang suami punya istri-istri yang pembangkang, istri-istri yang kagak nurut, istri-istri yang ngelawan suami, itu adalah godaan yang dialami termasuk oleh para wali dan para alim ulama. Jadi para wali aja, para alim ulama bininya cerewet-cerewet Pak. Jadi kalau bini kita cerewet, siapa kita? Lo jangankan kita, Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, silakan sambil dimakanin Pak. Jangan tegang-tegang, ngaji giniin mah. Dimakanin Pak, ya. Yang ngaji kematian aja. Silakan dimakanin, monggo. Kalau bahasa Pemalangnya, monggo disekecaaken. Di dahar disekecaaken itu lebih halus Pak. Pemalang kan rada ngapak-ngapak ya. Ya Pemalang orang ngapak, orang kepenak. Jenengan Pemalangnya pun di Barahmat. Warung Pring, oh keluar tol Pabaran belok kanan ya, sebelum Hutan Jati ya. Sebelum Hutan Jati, dulu mah di situ ada tong di tengah-tengah itu. Ada tong tengah, tebusan kan Hutan Jati, Warung Pring, tebusan lagi nanti daerah Bantar Bolang ya, Banjarsari ya, ya termasuk Banjarsari, Rado Dongkal tembusannya, belok kanan ke daerah Belik ya. Kalau lurus kan ke daerah Moga, kalau daerah Belik nanti Rado Dongkal tembusannya kan Purbalingga. Nah, ceramah ini. Kongko. Ustaz Asep, sampai di mana adanya? Bingung. Allahumma salli ala Muhammad. Umar bin Khattab ditakuti. Jangankan yang namanya disegani sama teman, musuh aja takut sama Umar bin Khattab. Sampai setan takut sama Umar bin Khattab. Setan itu takut kalau ketemu Umar. Diriwayatkan dalam salah satu kitab Ushulul Auliya, itu yang namanya setan ketemu Umar bin Khattab lari. Jadi kalau seandainya Umar bin Khattab mau ke Al-Fatah, ya Umar bin Khattab ada di Gang Warung, mau ke Al-Fatah, di Gang Warung ada setan mau ke Al-Fatah, takut setan, nggak jadi lewat Gang Warung, jemuter lewat Al-Azom, Karawaci, Serang, Sukabumi. Saking hebatnya Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab yang hebat, yang diseganin sama punya bini cerewet.
sama bininya cerewet. Sampai-sampai para sahabatnya termasuk beberapa orang juniornya, Salman Al-Farisi punya adik perempuan menikah dengan Abidal Al-Ghifari, itu kan sama karakter bininya begitu. Sampai-sampai Salman Al-Farisi sama temennya ya pengen curhat sama Umar, bini kita pada ngomel mulu ya. Iya tahu, dikasih apa aja kurang, kasih segitu kurang, tahu zaman lagi susah, udah macem-macem. Kemarin ngambil seragam, belum kelar, ngambil lagi, baru DP doang. Kadang-kadang belanja COD, kita yang bayarin. Semblehan. Kita omerin, galakan dia mancing komplek. Berantem mulu, kita malu sama tetangga. Udah tua masih berantem aja. Masya Allah. Yuk kita minta nasihat Umar. Umar kan orang hebat, dia mah ditaati disegani. Kali dia mah ide resep-resep dan cara untuk menaklukkan bininya. Dia pengen ke rumah Umar bin Khattab minta resep bagaimana agar bisa mengendalikan bini yang cerewet, yang seneng ngomel. Datang tuh Salman Al-Farisi dan temannya ke rumah Umar bin Khattab. Nyampe depan rumah Umar bin Khattab, kedengeran orang lagi ngomel di dalam rumahnya. Salam berkali-kali kagak kedengeran. Orang kencengan suara perempuan. Perempuan kita kan begitu Pak. Perempuan kita pendiam, tapi kalau udah ngomel, penceramah mana juga kalah. Bener. Makanya Ustaz Makmun kalau punya bini senang ngomel, itu bersyukur. Itu tandanya bini kita cerdas. Iya. Coba bayangin, dalam 5 menit dia bisa ngomong kosakata sedemikian banyaknya. Bini kita kalau ngomong cocok gitu kan ya. Kita ngomong 2 aja 9. Kita ngomong 8. Apa saya penceramah masih kalah diedain sama dia. Itu tandanya cerdas. Cuma dalam waktu 2 menit bisa ngomong sedemikian banyak. Kalau nggak cerdas kagak bakal bisa itu. Jadi kalau punya bini senang ngomel, tandanya bini kita songong. Allahumma salli ala Muhammad. Datang ke rumah Umar bin Khattab, kedengaran orang lagi ngomel, salam gak kedengaran berkali-kali. Lah, gak kedengaran kenapa? Ada suara orang wadon lagi ngomel di rumahnya. Setelah ngomel selesai reda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar bin Khattab kan gede tinggi, jadi suaranya kulem. Itu imajinasi dalam ilmu retorika itu. Masa ya Umar bin Khattab suaranya Assalamualaikum, waalaikumsalam, bancet itu mah kayak suara macin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Umar. Ada apa? Nggak jadi dah, nggak jadi. Emang apa nggak jadi? Saya pengen nanya bagaimana caranya menaklukkan perempuan yang seneng ngomel. Terus ngapa nggak jadi? Ya dari tadi Umar juga diomelin bininya. Jadi. Tapi yang hebatnya Umar bin Khattab ditakuti, disegani, galak luar biasa. Ketika sang istri ngomel, Umar bin Khattab diem aja. Umar, ada apa? Tadi itu istrimu yang ngomel? Iya. Tapi nggak kedengaran suaramu yang menggelegar, nggak kedengaran suaramu yang kencang, yang keras. Kau nggak bersuara? Enggak. Kau diam aja? Iya. Kenapa diam aja dimarahin sama bini Umar? Apa kata Umar? Marahnya bini saya, ngomelnya bini saya belum seberapa dibandingkan perjuangan dan pengorbanannya ketika hamil, melahirkan dan menyusui, membesarkan anak-anak saya. Tuh Umar bin Khattab. Bukan kayak kita, engkrek doang, adat gede. Bini ngomel, ya kenceng lagi ngomel. Akhirnya apa? Berantem. Kita kadang-kadang udah susah kalau berantem sok kaya. Kita kan kalau berantem sok kaya. Ya kagak tahu menau panci dibanting. Gitu ya. Ya. Ini malah lain di itu, tata lain di itu, ini didinya. Didinya apa di itu? Sarwa kene. Masya Allah. Kita udah miskin berantem sok kaya, TV ditendang, reduk di TV. Begitu hari Minggu tukang kredit datang, TV kurang 18 bulan. Nyesel akhirnya. Berantem mulu, panci ditendang, maka tandain panci perabotan orang susah pasti pada penyok.
Kenapa? Dia sering dibanting. Maka dari itu saudara, antakuna zaujatuhu salihatan, kita didik istri kita jadi istri yang salihah. Amin. Sampaikan kepada istri kita, idza imra'ata, ketika seorang istri dia sholat, dia sholat fardu 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia berhaji jika mampu, dia bayar zakat, kemudian dia taat sama suaminya, maka masuklah pintu surga min aibabin kana masyikta, silakan masuk surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Amin. Ya Rabbal, makin orang wadon mah gampang banget ke surga, gampang. Tinggal ibadah taat sama suami, insya. Ada suara orang lain tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, ya, kita doakan mudah-mudahan ini si Umi Umi Zakiyah insyaallah jadi istri yang salihah. Amin. Yang kedua, orang bakal bahagia wa auladuhu abrara. Punya aulad, punya anak-anak abror. Abror itu yang nyenengin. Kalau bahasa kita mah anak yang soleh dan salih, pasti bahagia orang tua. Punya anak yang nyenengin orang tua. Maka mohon maaf para bapak dan saudara, ya mohon maaf ya. Kalau bahasa Pemalang nyuwun sewu, pin 10 ewu. Iya. Makanya orang Jawa mah cepat kaya dia mah. Iya. Pulang kampung nih, pulang kampung. Ya, ketemu orang lewat nyuwun sewu dikasih sewu. Nyuwun sewu dikasih sewu. Sampai rumah 100 orang nyuwun sewu jadinya 1 sewu. Orang Jawa. Kalau orang Sunda, Ustaz Asep, itu cepat bangkrut. Iya, loh. Ada orang dagang mangga, sepi. Orang Sunda Bang Jiswari. Orang Sunda. Buat dagang mangga. Orang Sunda ini mah di babaturannya Ustaz Asep meren. Orang Sunda dagang mangga, ya bawa mangga apa 40 kilo, lakunya cuma 5 kilo, lagi sepi ya, lagi sepi. Pas begitu pulang, ya dia pulang mangga dipikul di keranjang, ketemu orang-orang itu orang Sunda, permisi mangga, lo dia tahu gua bawa mangga, dia kasih itu mangga. Ada orang lagi nongkrong, permisi mangga, dia tahu lagi gue bawa mangga, hebat amat itu orang gang warung, dikasih mangga, sampai pulang habis. Besokannya dia ganti, dia dagang jeruk, pagi itu pulang, permisi mangga, dia nggak tahu gue bawa jeruk. Allahumma salli ala Muhammad. Kalimat abrara, ya itu kan orang yang birun, anak yang berbakti. Makanya menjadikan anak yang berbakti nggak cukup kita wariskan harta, tapi kita wariskan ilmu dan akhlak. Betul? Jadi anak jangan cuma diwarisin harta. Kita bingung kalau besok anak kita nggak makan, kita bingung kalau besok anak kita nggak punya tempat tinggal, tapi nggak pernah bingung kalau anaknya nggak bisa baca Quran. Nggak pernah bingung kalau anaknya nggak bisa ngedoain orang tuanya. Kalau cuma diwarisin harta, nggak diwarisin ilmu, nggak diwarisin akhlak, sempurna dunianya, tapi rusak nanti akhirat kita. Na'udzubillah min. Kita warisin harta banyak, tanah ngarep, badak, sarat-sarat, panting belatak, umah magrong-magrong. Apa magrong-magrong itu? Bertingkat-tingkat gitu. Tapi anaknya nggak ada yang soleh dan soleha. Orang tua nutup mata. Masih ingat kemarin yang saya sampaikan itu di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi ketika jenazah pada pulang ke rumahnya, masih ingat? Pak Adi ingat ya waktu itu ya? Di MC-nya menurut dia. Orang tua nangis ketika datang ke rumahnya, ya Allah.
dilihat isi rumahnya, ya waladi wa aqarribi, wahai anakku, wahai keluargaku, wahai saudara-saudaraku, ya man sakanu fi buyutina, wahai orang-orang yang tinggal di rumahku, waktasifa syarabana, dan juga mereka yang pakai pakaianku, mana nggak ada ngirimin doa, nangis arwahnya, naudzubillah min. Apalagi kalau punya anak durhaka di dunia, dunia belangsak, akhirat apalagi. Tuh. Makanya didik anak dengan ilmu agama dan akhlak. Soal sekolah mah silakan aja di mana kayak sekolah mah. Yang penting ilmu agamanya mah dididik, betul. Jangan ngejar sekolah favorit. Ini kadang-kadang kita salah paham. Lu sekolah di Anandia, di Ustadz Makmun, di Anuriah, enggak, bapak kedekatan, nggak bermutu lah, mak aji moto. No, sekolahnya disuruh no, favorit. Sekolahnya favorit, dan dia mendasar bego mah bego aja. Lakin kalau sekolah deket mah enak, kita gampang, apalagi sama Ustadz Makmun. Sama dia mah kalau orang ngomong jadi denger. Ya Ustadz ya? Mohon maaf, Ustadz Makmun pengen banget masuk di Anuriah, tapi ada cuma dana segini. Ya udah gampang dah, dia maunya gampang, tenang aja, ntar aja, dapat 3 bulan beresin. Ada yang gratis tuh, pulang dikasih malah kan. Udah gratis pulang dikasih. Kita kadang-kadang kagak, ya mohon maaf, memang dalam kehidupan begitu, Ustadz Makmun. Dalam kehidupan bukan cuma yang namanya dunia pendidikan, dunia agama, dunia bisnis. Kita lebih menghormati orang jauh ketimbang orang dekat. Tuh. Tetangga dagang, kita lebih senang belanja ke orang lain ketimbang ke tetangga kita. Betul apa benar? Kagak pukul lagu orang gang warung belanjanya, numpang ngadem doang. Engkrek doang. Kita kadang-kadang kalau beli cash kemana-mana, ngutang sama tetangga. Betul apa benar? Biar sekali ngomel. Kalau beli ke Carrefour, kalau beli ke Indomaret, ke Ceriamat, ke Alfamart, ke Superindo, boleh ngutang kagak? Boleh nawar nggak? Jangankan ngutang, nawar juga nggak boleh. Mbak, ini 50.000 ya, boleh nggak 45? Kata kasir, bang kalau gila jangan di sini. Punya tetangga dagang, beli sama tetangga. Sebab apapun yang terjadi nanti yang tahu duluan siapa? Tetangga. Makanya biar pada baik sama tetangga. Sama orang jauh pada baik, sama tetangga kagak baik. Masya Allah, berat. Pernah kejadian di komplek begitu. Ini mah di komplek, kita orang kampung. Komplek itu pernah itu saya. Ini cerita asli, nggak ngambil untung ini. Silakan dimakan, lama, 1,5 masih lama ini. Orang minta acaranya udah 4,5 bulan. Nama saya lupa lagi, Pak Rahmat asli. Kirain saya masih malam acaranya lah. Saya kan dari habis taklim kan harus berangkat lagi ke Gondrong Petir ya. Saya telepon si Eman, Pak RT. Pak RT emang itu malam minggu atau malam Sabtu? Malam minggu, plong, tenang saya. Kalau malam Sabtu, kagak bagian. Orang udah 4 bulan minta acara. Dia mau ngasih DP sih nggak kasih, jangan lah. Keburu habis. Nggak bercanda kali. Kalau bilang bener pakai DP lagi kagak. Orang mana aja. Pas itu ada acara pestaan. Kan yang namanya komplek makan rumahnya berderek kayak begini ya. Yang pesta 1, yang ketutup rumah 20. Betul apa bener? Pas itu saya ceramah malam makan datang, tenda di sini nuncelok 2, pindah lagi sebelah sini 2, belah sono 2. Lah kita ceramah kepisah-pisah. Akhirnya selesai ceramah saya tanya, Pak mohon maaf ini mah bukannya kepo. Tahu kepo? Gerbang tol setelah Pasir Koja di Bandung. Oh Kopo ya. Pak mohon maaf, ini ngapa tenda pada belah bisa begini? Iya, dia emang gak akur sama tetangganya. Tetangga yang ono kagak mau rumahnya ketutup. Coba kalau begitu. Maka hati-hati. Kita kudu baik sama orang dekat kita. Ketika kita ada apa-apa, terjadi apa-apa, kalau orang dekat nggak perhatian sama kita, bahaya apa enggak? Bahaya. Loh saya ngerasain.
Saya tinggal pergi kemana-mana, tiba-tiba yang namanya stabilator apa itu? Stabilizer meledak. Nah, coba kalau nggak ada anak-anak, nggak ada ubay, kurang atuh kampung. Yang nggak ada ubay, kurang atuh. Ada anak-anak, ada yang pada bangujang pada tuh, makin. Saya lagi pergi ceramah. Coba kalau pada cuek, biarin aja orangnya cuekin dia mama kita, biarin yang meleduk, biarin. Kira-kira enak apa enggak? Nah, makanya sebelum yang jauh, yang dekat dulu. Kita kadang-kadang enggak, tetangga dagang kita kagak beli kemana-mana, ngutang sama tetangga, bergeledek pada, biarin sekarang ngomel. Tuh. Tetangga punya prestasi, boro-boro dihargai. Maka sering saya pesan sama anak saya tuh, orang hebat bukan orang hebat di mana-mana, tapi orang hebat ketika dia mampu bermanfaat di kampungnya sendiri. Betul. Banyak orang hebat di mana-mana, tapi di kampungnya sendiri dia nggak bisa menghargai orang kampungnya sendiri. Merasa dia hebat di kampung diri, dia samain nama di kampung orang. Jangan. Kampung diri mah ceramah, kagak pakai dijemput, biarin. Coba di mana-mana nggak ditembusin, urusan ya kagak nyampe. Di kampung diri berkatnya rada dikit, biarin buat nopo-nopo. Yang penting amplopnya kandel. Dia nggak paham kandel apa. Tadasep nih, tadasep. Tuh. Jadi kalau di kampung kita melayani umat, kalau di mana-mana kita dilayani umat, jangan disamain. Di kampung di mana-mana kita dilayani sama umat, di kampung diri kita minta dilayanin, nggak kena. Ini ilmu psikologi. Di kampung kita yang melayani umat, kita jadi guru, kita yang ngajak, kita juga yang penggerak, kita juga yang dukung. Syukur-syukur kita juga yang bisa danain. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Maka biar sama tetangga biar pada akur ya, sama tetangga biar akur. Kalau begini kan kalau ada tetangganya nggak redok, Pak Rahmat rumahnya mana? Sono. Emang apa kita dari sini? Atuh aja tetangga nggak girang, nggak seneng. Ngapain pakai kita di sini? Bongkar nih, bongkar. Betul apa bener? Saking aja Pak Rahmat mah orangnya baik, dia mah kalau lewat juga nggak pernah diem. Lewat nih, nggak pernah diem, dia mah ajer sayur. Lah coba dagang diem aja lah. Emang dagang telur apa dagang apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tetangga pada ikhlas, tetangga pada ridha, pada nawarin, di sini aja Pak Rahmat, sini aja pada Pak Rahmat, sini aja Pak Rahmat. Karena awalnya menanamkan kebaikan di tengah tetangga dan masyarakatnya. Betul? Nah, maka sama tetangga ayo biar pada rajin, biar pada akur. Tetangga dagang kita dukung, beli ya. Kalau udah sering beli kan kapan-kapan kita kurang juga enak. Kita kadang-kadang narok agak ngambil mulu. Bang apa disuruh ngambil sama mak, lah kapan naronya lu? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak cukup diwarisin anak kita dengan harta, tapi diwarisin ilmu. Ini pesan ya. Nanti kalau si Irwan sama si Siti ini udah punya anak ya, siapa ya? Oh Siti mamanya ya? Tuh sering ketukar saya mah. Sebab di kampung kita, tradisi kita Ustadz Makmun itu manggil nama, manggil anaknya, gitu ya? Ya gitu ya. Mama Padlan, Mama Padlan. Maksud waktu gua nikah, ijab kabulnya bukan Mama Padlan. Jadi kadang-kadang nama anaknya Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jadi jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, didik dengan ilmu agama. Sekolah di mana aja silahkan. Kalau ada yang dekat malah lebih baik yang dekat. Lah bocah saya sekolahnya dekat-dekat semua. Anak saya yang pertama TK-nya di Anuriyah, SD-nya di Yasir. Sekarang udah mau skripsi tuh, kuliah di Tebu Ireng, di Jombang. Sekarang bisa pulang, kemarin nggak bisa pulang, katanya disuruh ngajar. Baru masuk 3 tahun udah disuruh ngajar Tebu Ireng. Nah, kita disuruh ngajar di Tebu Ireng, belajar aja kita bingung ya. Disuruh ngajar, digaji sekian. Mungkin itu yang ngomong begitu kagak tahu bapaknya siapa kali ya. Sombong amat. Lah namanya anak muda kan kebebas. Wah, gaji gini. Saya bilang jangan. Fokuskan dulu kamu sekolah, fokuskan dulu kamu belajar. Selesaikan S1 1 tahun, S2 kamu 2 tahun, mumpung bapakmu masih gagah.
Tuh, kalau bapakmu udah tua, aduh, mau ceramah juga napasnya separoh, narik napas kan susah. Nah, begitu. Soal nanti bakal jadi apa urusan belakangan. Tapi kalau orang udah punya ilmu, punya akhlak, ditempatkan dimanapun, insya Allah manfaat. Amin. Ya Rabbal. Maka doain biar ilmunya barokah. Maka sama saya nggak boleh ceramah dulu kemana-mana. Jangan kayak babanya. Babanya SMP, SMA udah ceramah kemana-mana Ustaz Asep. Kuliah ke Surabaya, kuliahnya belum, udah ceramah sampai Madura. Akhirnya begini magel. Mateng kagak. Legit kagak begini magel. Biar sekolah dulu. Walaupun udah disuruh sama gurunya gantiin buat khutbah Jumat, ya nggak apa-apa. Asal jangan khutbah nikah aja. Tadi disuruh nikah. Kiai Jawa Timur kalau udah suruh nikah, bener. Itu asli pengalaman saya pribadi, ceramah di ceramah di Madura. Kiai Muhammad Fatullah di Lembulen. Tuh, itu bilang begitu. Sampai umur piro, ya. Umur sekian, Yai. Wis duwe kabeh, wis maring ngene rabi. Ngomong ngono tok. Apa ngomong ya? Kamu umur berapa? Umur sekian. Udah cukup, habis ini kawin. Sebulan kenal sama bini saya tuh sekarang tuh Haji Riri, sebulan kenal, dapat 2 bulan langsung nikah. Tuh Kiai, makanya jangan ada sampai ada Kiai ngomong langsung begitu dan jangan. Kalau ada Kiai sampean umur piro sekian, udah ada langsung tinggal pergi, jangan dengerin. Ntar gitu pulang-pulang manjur kan repot urusan. Loh Kiai Jawa Timur, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang kedua, anak yang saleh dan salihah. Kemudian yang ketiga, ada berapa tadi semua? 4. Yang ketiga dan yang keempat, insya Allah kita bicarakan kalau ada yang undang lagi nanti pada acara yang berbeda. Ya. Di kampung diri mah ceramah jangan lama-lama, pemali. Tadi bilang sombong banget, belagu banget ceramah pakai lama. Ya, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan akdu nikahnya besok si Umi dan Irwan ya. Ya ini orang kampung diri yang namanya jodoh gitu ya. Nggak sangkan-bongkan orang Jawa ketemu sama orang Betawi. Dulu mah kan kagak. Kalau orang Jawa, pacar lu siapa? Orang Jawa. Saya Jawa. Dulu. Sekarang pacar orang Jawa, enak lu bisa pulang kampung. Iya, si Irwan bisa pulang kampung ke Pemalang. Coba punya bini sama-sama deket kampungnya, repot ya Ustadz Makmun tuh. Pulang kampung, ya. Punya bini deket begitu, kita ngambek, dia kabur sono. Kita ambil lagi, dia pergi lagi, kita yang ngambek, diambil lagi. Coba punya bini orang Jawa, orang Jawa. Punya bini sekalian orang Maluku. Yang ngambek ngadat, lu pulang sono. Dan duitnya kagak ada, ongkosnya pakai jutaan ya. Jadi orang manapun insya Allah yang penting anak-anak kita rumah tangganya bahagia. Kita doakan akdu nikahnya besok membawa barokah. Barokah akdu nikah itu Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan punya anak-anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan juga acara resepsinya besok ya pestanya ya, insya Allah membawa barokah. Tamu yang diundang juga ikut mengucapkan dan ikut bersalaman ya, mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan sedikit harta yang dikeluarkan buat acara walimatul arus ini malam Allah akan ganti dengan barokah rezeki yang berlipat ganda di kemudian hari. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Biridai ta'ala bisyafaati rasulillah wa biniatin ikhlasin wa bihasil maqasidana wa qadail hajatina wa hajatikum, khususan hajati sahibil hajat sahibil walimah fi hadhihi laila Bapak Rahmat wa Ibu Siti Amalia bi barakatil Fatihah. Kita tutup doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari awal sampai akhir semua tercatat sebagai nilai ibadah yang bakal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafruqan ma'suma.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma alif bainal arusyain, Allahumma alif baina Irwan wa ummi kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Dzulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Musa was Safura. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha. Allahumma barik dzurriyyatihima dzurriyyatan thayyibatan salihan wa salihatan maqbula. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian kirang langkungnya kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kata-katipun nggih menawi wonten kelepatan dan kesalahan niku saking manusia piyambak diri pribadi ya mudah-mudahan semua yang hadir mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.